Analisis jalur kritis. Di analisis jalur kritis ini ada PERT dan juga CPM. Nah, pengertian antara CPM dan juga PERT. Yang pertama ada CPM atau Critical Path Method. Di sini adalah penjadwalan proyek dengan menggunakan fungsi waktu dan juga biaya. Nah, CPM ini membuat asumsi bahwa suatu kegiatan diketahui pasti sehingga hanya diperlukan satu faktor untuk setiap kegiatannya. Nah, CPM ini dipakai menggunakan cara deterministik atau juga memakai satu angka estimasi. Jadi hanya menggunakan satu angka estimasi. Sedangkan PERT atau Program Evaluation Review dan Teknik Q adalah strategi berorganisasi waktu yang menghasilkan jadwal dan juga waktu yang probabilistik. Nah, metode PERT di sini memberikan asumsi pada durasi aktivitas sebagai hal yang probabilistik atau stochastik dikarenakan aktivitasnya konstruksinya bervariasi. Jadi kesimpulannya kalau CPM itu tafsiran waktunya untuk setiap kegiatannya adalah tunggal. Artinya hanya ada satu tafsiran waktu untuk satu kegiatan. Sedangkan untuk PERT itu terdiri atas 3 estimasi waktu. Nah, untuk setiap kegiatan, jadi akan ada 3 kolom. Yang pertama itu ada waktu tercepat, ada waktu normal, dan juga ada waktu terlama. Next, di sini ada perbedaan antara CPM dan juga PERT. Yang pertama itu memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian. Sedangkan kalau PERT itu besarnya biayanya itu berubah-ubah sesuai dengan lamanya waktu dari satu kegiatan yang terdapat dalam satu proyek. Berarti kalau PERT di sini besar biayanya itu berubah-ubah. Kalau CPM di sini biayanya dalam setiap proses perencanaan itu sudah dimasukkan, jadi nggak berubah-ubah. Terus perbedaan yang kedua itu menggunakan hanya satu faktor waktu per aktivitas. Sedangkan kalau PERT di sini menggunakan 3 estimasi waktu untuk setiap aktivitasnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau PERT di sini menggunakan 3 estimasi waktu. Yang pertama itu ada waktu tercepat, yang kedua ada waktu normal, yang ketiga ada waktu terlama. Nah, sedangkan CPM di sini hanya ada satu faktor per aktivitasnya. Terus perbedaan yang ketiga itu CPM di sini digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, terus waktu dan juga biayanya itu sudah diketahui oleh evaluator. Sedangkan kalau PERT di sini digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi perbedaannya kalau PERT di sini belum pernah dikerjakan, kalau CPM di sini sudah pernah dikerjakan sehingga waktunya, terus datanya dan juga biayanya itu sudah diketahui oleh evaluator. Nah, lanjut ada tahapan dalam PERT dan juga CPM. Yang pertama itu tentukan proyek dan siapkan struktur kerusakan kerja. Terus yang kedua ada kembangkan hubungan di antara kegiatan. Terus yang ketiga ada gambar jaringan yang menghubungkan semua aktivitasnya. Terus yang keempat menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap kegiatan. Terus yang kelima ada hitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Nah, ini juga disebut jalur kritis.
Terus yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, atau memantau dan mengontrol proyek. Terus ada diagram jaringan atau disebut network diagram. Di sini ada dua, yang pertama ada AOA dan juga AON. Kalau AOA ini activity on a row. A row di sini artinya anak panah yang menggambarkan kegiatan atau activity. Nah, arah anak panah ini menunjukkan ke arah kegiatan sehingga dapat diketahui kegiatan yang mendahului atau preceding activity dan kegiatan yang mengikuti atau succeeding activity. Suatu aktivitas baru dapat dimulai jika preceding eventnya itu sudah selesai dikerjakan. Sedangkan kalau AON itu lingkaran atau node yang menggambarkan peristiwa. Setiap kegiatannya itu selalu dimulai dengan suatu peristiwa dan diakhiri dengan suatu peristiwa juga. Nah, di sini peristiwanya itu mulainya kegiatan dan juga peristiwa selesainya kegiatan. Contoh tabel AOA dan AON. Lingkaran AOA menggambarkan event atau kejadian. Tanda panah menggambarkan aktivitas yang memiliki definisi A datang sebelum B. Sedangkan lingkaran di AON menggambarkan aktivitas, tanda panah menggambarkan event atau kejadian, memiliki definisi A datang sebelum B yang datang sebelum C. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam CPM untuk mengidentifikasi jalur kritis. Yang pertama, early start. Early start atau mulai terdahulu adalah waktu paling awal di mana kegiatan sudah dapat dimulai, dengan asumsi semua kegiatan pendahulu atau semua kegiatan yang mengawalinya sudah selesai dikerjakan. Yang kedua, early finish. Early finish atau selesai terdahulu adalah waktu paling awal suatu kegiatan dapat selesai. Yang ketiga, late start. Later start atau mulai terakhir adalah waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Later start menunjukkan waktu toleransi terakhir di mana suatu kegiatan harus mulai dilakukan. Yang keempat, latest finish. Latest finish atau selesai terakhir adalah waktu toleransi terakhir kegiatan harus dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian kegiatan berikut dan keseluruhan proyek. Diagram CPM untuk menentukan jalur kritis. Penentuan project schedule. Setelah menggambarkan project network yang menunjukkan semua aktivitas dan hubungan precedence, langkah selanjutnya adalah menentukan project schedule, yang berarti perlu mengidentifikasi waktu mulai dan selesai untuk setiap aktivitas. Selanjutnya, penentuan time schedule untuk tiap aktivitas. Di dalam penentuan time schedule digunakan dua proses. Yang pertama, forward pass atau perhitungan maju. Di dalam forward pass terdapat ES atau early start dan LS atau later start. Jika di dalam ES terdapat aktivitas hanya punya satu immediate predecessor, maka early start sama dengan EF. Kemudian jika aktivitas punya lebih dari 2 immediate predecessor, maka early start sama dengan maksimal early finish dari semua predecessor. EF rumusnya early start ditambah waktu aktivitas. Yang kedua, backward
pass atau perhitungan mundur. Di dalam backward pass terdapat LS atau letter start dan LF atau letter finish. Jika di dalam LS terdapat aktivitas yang merupakan immediate predecessor untuk aktivitas tunggal, maka letter finish sama dengan letter start ditambah aktivitas yang mengikuti. Jika aktivitas merupakan immediate predecessor untuk lebih dari satu aktivitas, maka let finish sama dengan minimal letter start. LF rumusnya letter start sama dengan letter finish dikurangi waktu aktivitas. Kemudian slack atau float. Slack time merupakan waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Rumusnya slack sama dengan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Slack total dan slack bebas. Slack total merupakan waktu yang tertinggi di antara lebih dari satu kegiatan, dan slack bebas merupakan waktu yang berkaitan dengan kegiatan tunggal. Kegiatan slack dengan hasil 0 disebut dengan kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur kritis. Selanjutnya, jalur kritis adalah jalur yang tidak terputus melalui jaringan proyek. Yang pertama, mulai pada kegiatan pertama proyek. Yang kedua, berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Yang ketiga, terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Selanjutnya, PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Pada penekanannya diarahkan kepada suatu kejadian yang mendapatkan kurun waktu yang paling akurat. Dalam melakukan perkiraan waktu proyek cukup menggunakan 3 waktu yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, optimistic time, yang disimbolkan dengan huruf A, merupakan kegiatan atau aktivitas bila semua berjalan baik sesuai dengan rencana. Yang kedua, pessimistic time, yang disimbolkan dengan huruf B, yaitu waktu aktivitas bila terjadi hambatan atau penundaan. Yang ketiga, most likely time, yang disimbolkan dengan huruf M, merupakan estimasi waktu yang paling realistis untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Rumusannya, expected time yang disimbolkan dengan huruf T. Expected time sama dengan optimistic time ditambah 4 most likely time ditambah pessimistic time kemudian dibagi 6. Terus ada variance, yaitu pessimistic time dikurangi optimistic time dibagi 6 kemudian dipangkat 2. Project variance rumusnya jumlah variance dalam jalur kritis. Kemudian standar deviasi project. Rumusnya akar dari project variance. Kemudian standar deviasi normal disimbolkan dengan huruf Z. Rumusnya tanggal jatuh tempo dikurangi perkiraan tanggal penyelesaian, kemudian dibagi dengan standar deviasi project. Dengan diketahui jalur kritisnya adalah A, B, C, D, E, G, dan I. Contohnya seperti A. Pegadaian lisensi. Optimisnya 14, most likely-nya 17, pesimistisnya 20, expected time-nya 17, dan variance-nya 1. B. Instalasi server. Optimisnya 4, most likely-nya 5, pesimistisnya 6, expected time-nya 5, variance-nya 0,25. C. Instalasi dan konfigurasi serta improvement Zebra Mail server. Optimisnya 8, most likely-nya 10, pesimistisnya 13, expected time-nya 10, dan variance-nya 0,71. D. Konfigurasi meningkatkan reputasi email. Optimisnya 1, most likely-nya 3, pesimistisnya 5, expected time-nya 3, variance-nya 0,45. E. Migrasi data. Optimisnya 5, most likely-nya 7, pesimistisnya 11, expected time-nya 7, dan variance-nya 1. F. Uji coba pengiriman dan penerimaan. Optimisnya 1, most likely-nya 1, pesimistisnya 2, expected time-nya 2, variance-nya 0,03. G. Pendampingan support dan dokumentasi sistem.
Optimisnya 5, most likely-nya 6, pesimistisnya 7, expect time-nya 5, variance-nya 0,12. H. Proses switching system. Optimisnya 1, most likely-nya 2, pesimistisnya 3, expect time-nya 2, variance-nya 0,12. I. Transfer knowledge. Optimisnya 4, most likely-nya 5, pesimistisnya 6, expected time-nya 5, variance-nya 0,12. Jadi totalnya adalah 56 hari dan variance-nya adalah 3,8. Hasil dari analisis jalur kritis expect project completion time adalah 56 hari. Project variance-nya O pangkat 2P sama dengan 1 ditambah 0,25 ditambah 0,71 ditambah 0,45 ditambah 1 plus ditambah 0,12 ditambah 0,12 sama dengan 3,65. OP sama dengan akar pangkat 3,65 sama dengan 1,91 hari. Analisa network planning reparansi KM Tonansa Line Width dengan metode CPM untuk mengantisipasi keterlambatan penyelesaian reparasi. Adanya PT Dok dan Perkapalan Surabaya atau Persero ini harus memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepuasan para pelanggan yang ingin mereparasi kapalnya. Efisiensi waktu menjadi prioritas utama di samping kualitas. Reparasi kapal ini cukup memakan waktu yang agak lama. Hal ini melihat kondisi kapal yang akan direparasi sehingga perlu adanya perencanaan untuk memanage atau mengendalikan pekerjaan tersebut karena perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi waktu penyelesaian yang efektif dalam reparasi kapal tersebut. Fenomena yang menjadi pusat perhatian di PT Dok dan Perkapalan Surabaya itu adanya keterlambatan pekerjaan pada pengerjaan reparasi kapal yang masih kurang efektif waktu pengerjaannya. Adanya keterlambatan pekerjaan pada reparasi kapal selama 7 hari dan masih kurang efektif waktu pengerjaannya dapat menyebabkan terjadinya delay atau waktu menunggu atau menunda penyelesaian pekerjaan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian reparasi secara keseluruhan dalam reparasi kapal tersebut. Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya adalah metode New Work Planning atau perencanaan jaringan kerja. Network Planning adalah salah satu model yang dipakai dalam penyelenggaraan proyek atau Tubagus Hyder Ali 1986. Terdapat dua metode dasar yang biasa digunakan dalam New York Planning ini, yaitu metode lintasan kritis atau Critical Path Method atau CPM, dan teknik menilai dan meninjau kembali program atau Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Dari ketiga gambar tersebut memperoleh kesimpulan bahwa pada pembuatan networking planning, yaitu waktu pengerjaan reparasi awal selama 30 hari dengan jalur kritis dimulai dari aktivitas atau pengerjaan docking, penyekrepan, cuci air tawar, water jet, tes ultrasonik, pekerjaan lambung dan bottom, pekerjaan plat keel, pekerjaan tank top, pekerjaan plat scut, undocking dan delivery. Setelah pengoptimalan waktu pengerjaan pada reparasi kapal, didapat waktu yang lebih pendek, yaitu 22 hari dengan lintasan kritis yang berkurang pula, yaitu docking, penyekrepan, cuci air tawar, water jet, tes ultrasonik, pekerjaan lambung dan bottom, pekerjaan plat keel, undocking dan delivery
dengan waktu yang dipercepat dan diperlambat sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada pekerja atau pelaksana proyek, yaitu dengan dilakukannya pengalokasian pekerja atau mesin atau alat, penambahan pekerja dan penambahan waktu atau lembur. Berikut bagan jaringan pengoptimalan waktu pengerjaan pada reparasi kapal yang didapat dengan waktu yang lebih pendek dan efisien, yaitu 22 hari dengan lintasan kritis 9 aktivitas atau pekerjaan, yaitu docking, penyekrapan, cuci air tawar, water jet, tes ultrasonik, pekerjaan lambung dan bottom, pekerjaan plat kill, undocking dan delivery. Baik, slide berikutnya yaitu lintasan kritis. Yang dimaksud dengan lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek yang bila terjadi keterlambatan akan menyebabkan keterlambatan secara keseluruhan. Kegiatan yang berada dalam lintasan ini disebut kegiatan kritis. Setelah EET dan LET, masing-masing event dimasukkan pada lingkaran event. Dapat dilihat ada 9 aktivitas atau pekerjaan yang merupakan jalur kritis, yaitu docking, penyekrapan, cuci air tawar, water jet, tes ultrasonik, pekerjaan lambung dan bottom, pekerjaan plat kill, undocking dan delivery. Baik, lanjut ke slide berikutnya yaitu penyebab keterlambatan. PT Dok dan Perkapalan Surabaya dalam pekerjaan reparasi kapal terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, yaitu diakibatkan beberapa hal, antara lain 1. Pemadaman listrik. Yang kedua, ketersediaan atau keterlambatan kedatangan material untuk reparasi kapal. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja pada bagian pekerjaan replating, pekerjaan HO, dan pekerjaan piping. Yang keempat, penambahan jumlah pekerjaan oleh owner. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pembayaran. Baik, slide selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang pertama yaitu untuk penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan reparasi yang dikarenakan pemadaman listrik, maka solusinya adalah perlu dipasang genset yang berguna untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik secara mendadak di lain waktu. Yang kedua, yaitu pada penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan reparasi yang dikarenakan ketersediaan atau keterlambatan kedatangan material untuk reparasi kapal. Solusinya yaitu pihak PT DPS segera menghubungi pihak owner kapal dan membahas permasalahan mengenai kedatangan material dan segera merekomendasikan untuk segera mendatangkan material yang dibutuhkan untuk reparasi kapal. Solusi yang ketiga untuk penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan reparasi yang dikarenakan kurangnya tenaga kerja pada beberapa pekerjaan. Solusinya adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja pada bagian pekerjaan replating, pekerjaan HO, dan pekerjaan piping. Yang keempat, pada penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan reparasi yang dikarenakan penambahan jumlah pekerjaan oleh owner. Solusinya adalah seharusnya dari pihak owner jika ingin menambahkan job order seharusnya dilakukan sedini mungkin sebelum kapal naik di atas dok agar tidak mengganggu pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang terakhir, untuk penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan reparasi yang dikarenakan pembayaran, solusinya adalah seharusnya pihak owner segera membayarkan uang untuk reparasi kapal agar penyelesaian reparasi kapal tidak terkendala masalah administrasi. Dan slide yang terakhir yaitu simpulan. Di sini saya akan membacakan simpulan, yaitu network planning atau jaringan kerja pada pekerjaan reparasi kapal dapat dilihat pada gambar 2 yang merupakan rencana awal reparasi kapal dan gambar 3 yang merupakan hasil dari optimalan waktu pekerjaan reparasi kapal, yaitu dari waktu awal pekerjaan yang membutuhkan durasi pekerjaan selama 30 hari menjadi 22 hari untuk pekerjaan reparasi kapal, yaitu dengan mempercepat dan memperlambat waktu pada beberapa aktivitas atau pekerjaan dengan melihat data pekerja, material,
mesin atau alat yang digunakan sehingga didapat waktu pekerjaan yang efektif dan efisien dalam pengerjaan proyek reparasi kapal. Yang kedua, kegiatan-kegiatan kritisnya adalah kegiatan docking, penyekrapan, cuci air tawar, water jet, tes ultrasonik, pekerjaan lambung dan bottom, pekerjaan pelat kill, undocking, dan delivery. Thanks for watching.